Nisa, asal dari Universitas Pendidikan Indonesia, mahasiswa semester 7. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya mengikuti program magang bersertifikat batch 4. Oke, nah sebelumnya saya alhamdulillah dinyatakan lolos di Yayasan Hasnur Center, khususnya untuk area Kalimantan Selatan. Jadi untuk mitra Yayasan Hasnur Center ini terdapat di 3 wilayah. Yang pertama yaitu ada di Kalimantan Selatan, kemudian ada di area Yogyakarta, dan daerah Banten, seperti itu. Karena banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya mengenai pengalaman saya menjadi mahasiswa magang gitu ya, khususnya pada semester kemarin di semester 6. Jadi saya akan merangkum semua pertanyaan itu di dalam satu video singkat. Oke, nah untuk persyaratannya terlebih dahulu kali ya. Untuk yang pertama, persyaratan yang memang harus disiapkan oleh mahasiswa, yang pertama yaitu biasanya di web MBKM Kampus Merdeka itu ada diminta untuk menyantumkan CV, kemudian transkrip nilai. Nah, untuk teman-teman yang memang transkrip nilainya belum keluar, teman-teman bisa menyantumkan transkrip nilai pada semester yang kemarin, seperti itu. Kemudian setelah itu ada mencantumkan KTP, kemudian mencantumkan pengalaman organisasi, itu sertifikat, dan ada dokumen tambahan. Nah, untuk dokumen tambahan ini teman-teman bisa mencantumkan sertifikat prestasi selama perkuliahan, seperti itu. Nah, kemudian jika teman-teman baru mengenal mengenai web MBKM Kampus Merdeka, teman-teman juga harus menyiapkan ya rekening Bank BRI. Nah, untuk daerah Aceh biasanya menggunakan Bank BSI, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, nah setelah dinyatakan lulus gitu ya, di mitra biasanya akan dilaksanakan proses onboarding secara nasional. Jadi onboarding secara nasional ini dilaksanakan secara online dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang diterima MSIB di berbagai PT atau mitra, seperti itu. Nah, biasanya untuk mitra-mitra juga mengadakan onboarding atau offering gitu ya, yang mana pada Yayasan Hasnur Center ini dilaksanakan secara offline ya, dan diikuti oleh seluruh mahasiswa, khususnya untuk di daerah Kalimantan Selatan, seperti itu guys. Nah, selanjutnya keseharian selama magang. Jadi selama magang ini, karena unit dari sebelumnya saya ini diterima di posisi pre-service school counselor unit Global Islamic Boarding School. Jadi di sekolahan gitu ya teman-teman. Nah, untuk jam kerjanya juga sama seperti anak sekolah, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan itu dimulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Nah, tapi untuk hari Sabtu biasanya setengah hari ya, dimulai dari 7.15 sampai pukul 12 siang, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kesehariannya itu biasanya dilaksanakan proses atau sesi mentoring bersama mentor, dimana pada sesi mentoring ini kami sebagai mahasiswa magang ini dibekali oleh mentor kita pengetahuan mengenai job desk kita selama magang nanti. Jadi supaya ada supaya ada gambaran gitu lah ya mengenai pelaksanaan project selama magang, seperti itu guys. Nah, kemudian jumlah magang ya, jumlah peserta magang khususnya di Yayasan Hasnur Center ini pada batch kemarin kurang lebih itu ada 190-an gitu ya. Khususnya untuk posisi pre-service school counselor pada batch 4 ini dibuka sebanyak 10 mahasiswa yang ada di posisi counselor, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya apakah lintas jalur gitu ya, atau prodi yang sekarang saya jalanin selama posisi magang tuh linear atau enggak gitu ya? Dan jawabannya adalah sebenarnya linear tidak linear sih, karena background saya kan pendidikan gitu ya, tapi posisi magangnya itu adalah sebagai konselor. Nah, for your information gitu ya teman-teman, dari 10 mahasiswa magang, rata-rata teman-teman saya itu prodinya adalah psikologi dan pendidikan BK gitu ya, BK, bimbingan konseling gitu. Dan cuman satu orang doang yang memang prodinya adalah pendidikan guru sekolah dasar gitu. Dan itu menjadi tantangan berat sih bagi saya, apakah saya bisa gitu loh untuk menyesuaikan job desk magang dengan pengalaman pembelajaran saya selama di kampus, seperti itu. Dan alhamdulillah saya menikmati aja sih, iya, karena alasan mentor saya pernah menanyakan seperti itu, menanyakan alasan mengapa menerima saya gitu, karena untuk di unit Global Islamic Boarding School itu kan ada SMP dan SMA. Nah, penempatan saya itu khususnya untuk di SMP kelas 7. Karena kelas 7 ini kan merupakan proses transisi gitu loh, dari zaman SD dan SMP gitu, yang mana memang membutuhkan bimbingan
khusus gitu loh, karena memang untuk saya juga lebih intens atau dekat dengan siswa dari SMP gitu, siswa SMP dari kelas 7 seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu gitu apakah bisa enggak ya, misalnya prodinya pendidikan tapi mencoba buat apply di posisi yang memang tidak linear gitu, tapi coba saja dulu seperti itu, karena rezeki kan nggak ada yang tahu gitu ya guys gitu dah. Oke, nah terus dampak positif mengikuti program magang yang pertama yaitu jaringan networking kita lebih luas gitu loh. Jadi yang mana yang mungkin dulunya kita hanya punya jaringan networkingnya hanya di Pulau Jawa gitu, tapi sekarang udah secara nasional gitu. Ada yang dari Sumatera, kemudian dari Kalimantan itu sendiri, kemudian ada yang dari Sulawesi, kemudian ada yang dari Bali atau Lombok, dan ada yang waktu itu mahasiswa dari Papua seperti itu guys. Jadi emang selama mengikuti magang ini jaringan kita semakin luas gitu ya. Itu adalah dampak positif mengikuti program magang. Dan selain itu juga tentunya memberikan kita gambaran gitu ya, bagaimana di dunia kerja yang sebenarnya gitu, yang profesional gitu. Jadi ada gambaran setidaknya mengenai dunia karir seperti itu. Dan dengan mengikuti magang juga kita tuh bisa nambah-nambah pengalaman yang ada di CV. Jadi CV kita itu tidak kosong gitu, jadi ada pengalaman magangnya seperti itu guys. Nah selanjutnya, oke, pengalaman tak terlupakan ya selama mengikuti proses magang khususnya di Yayasan Hasnur Center. Menurut saya Yayasan Hasnur Center ini mitra yang memang peduli akan mahasiswa-mahasiswa magangnya. Karena apa? Karena yang saya pikirkan selama proses magang ini kita hanya bekerja. Tetapi ternyata enggak guys. Di Yayasan Hasnur Center ini ada tambahan-tambahan kegiatan, seperti halnya yang pertama adalah setiap bulan tuh biasanya dilaksanakan sesi working, learning, innovation. Pokoknya ada kayak sesi di mana kita tuh sebagai mahasiswa magang diberikan ilmu mengenai bagaimana tips and trik membuat CV yang menarik. Kemudian kita juga diminta untuk membuat CV dan direview. Nah jadi otomatis kita tuh menambah ilmu gitu loh mengenai bagaimana membuat CV. Kemudian ada sesi role interview gitu. Jadi kita tuh dilatih bagaimana interview bersama HRD seperti itu. Nah selain itu juga, selain ada sesi WLI di Yayasan Hasnur Center ini biasanya biasanya dilaksanakan bonding atau sebelumnya itu ada pra-bonding, di mana memang kegiatan ini bertujuan untuk mengeratkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa magang seperti itu. Nah, yang paling unik di Yayasan Hasnur Center adalah dilaksanakannya lomba Innovation Pitch Deck, di mana pada lomba ini dilaksanakan secara berkelompok. Kelompok ini random dari berbagai posisi, entah itu konselor atau teacher ataupun akuntan, kemudian apalagi UI UX dan yang lainnya, programmer dan yang lainnya, itu kita tuh disatukan gitu loh. Kemudian apa? Lomba ini bertujuan untuk menampung ide-ide kreatif dari mahasiswa, yang mana ide ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillahnya kelompok saya ini mendapatkan juara 3 di lomba Innovation Pitch Deck gitu. Dan pengalaman ini merupakan pengalaman yang tidak terlupakan gitu, karena yang top 3 ini dipanggil ke panggung gitu pada saat penutupan kegiatan magang, dan itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan dan itu sangat-sangat berharga sekali bagi hidup saya seperti itu guys. Jadi emang pengalaman saya magang selama 4 bulan ini sangat-sangat dirasakan bagaimana saya itu dilatih bagaimana cara untuk public speaking, kemudian cara untuk berkolaborasi dengan rekan tim, dan itu bisa membuat diri saya untuk menjadi lebih baik lagi, kemudian menjadi lebih percaya diri lagi, dan bisa tumbuh dan berkembang menjadi luar biasa gitu. Itu dia pengalaman magang saya selama 4 bulan di Kalimantan Selatan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan boleh untuk tulis saja di kolom komentar. Hatur nuhun.